Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Dengan Hasan Al-Banani. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Semoga Allah yang Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui segala isi hati, Maha menentukan setiap takdir, menjadikan pertemuan yang diatur Allah ini benar-benar jadi amal soleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sejujurnya hari Sabtu dialog seperti ini salah satu yang saya tunggu-tunggu karena bakal dapat ilmu dari teman-teman AHA ini, Pak Budi dan Pak Ridwan Kamil. Dan sebelum dilanjutkan obrolan kita pada pagi ini, informasi ini khususnya bagi warga Bandung yang dekat-dekat dengan Darut Tauhid, jam 6 seusai acara ini kita akan launching DT Berkebun. Nah, ini DT Berkebun ini adalah sebuah model contoh bagaimana dinding-dinding diupayakan punya nilai tambah dengan berkebun. Jadi sesudah acara ini, yang dekat-dekat Darut Tauhid berangkat aja dari sekarang, dengar radionya di motor atau di mobil. Nanti kita kumpul jam 6 maksimal sampai jam 7. Bagi yang akan meniru DT Berkebun atau nanti Kang Ridwan dan Abu Faisal juga akan hadir bersama dan menjelaskan bagaimana konsep kebun kota ini kita realisasikan. Setuju hadirin? Ya, insya Allah sebulan ya, kalian sebulan sekali. Nah, bulan depan kita akan membuat Karedox ini party ya, karena kita akan memanen sama-sama ya. Insya Allah ini sesuatu yang menarik, dan terima kasih kepada Kang Ridwan dengan idenya, Abudi juga, serta Pak Nur Hadi di sini yang terus-terus sampai tadi malam menyiapkan segala sesuatu bersama tim Kang Ridwan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abudi, Kang Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah, suara sedikit ini. Iya, ngebahas ya, berarti harus banyak tobat ya. Siap. Abudi sehat, Abudi? Alhamdulillah. Gimana ITB, baik-baik aja? Tetap di sana ya? Alhamdulillah. Katanya ada fakultas kedokteran di ITB? Belum ada ya, nanya saja. Baik, jadi kalau ada wajah ingin kuliah di ITB jadi dokter ya. Nah, hadirin, kali ini kita membahas apa nih? Masih tetap kebun kota atau yang lain? Masih lanjutkan kalau kakak sebelum dia berkebun mematangkan. Iya. Silakan apa nih ide kita? Apa yang mau kita matangkan sehingga tidak hanya obrolan dan terrealisasi. Juga baca itu websitenya Kang Ridwan yang apa tuh? Yang dapat ya syariatnya penghargaan dari itu tentang ide berkebun. Kenapa ini dianggap sesuatu yang menarik? Ya, ada dua sebenarnya. Jadi kalau berkebunnya sedang menjadi gerakan global. Seluruh dunia sekarang bergerak karena pada dasarnya sedang terjadi namanya kecenderungan krisis pangan. Populasi meningkat, orang desa ke kota, bertani berkurang, konsumsi meningkat. Jadi lagi panik gitu. Sehingga dicari cara bagaimana orang kota pun bisa jadi petani. Bahkan di Cina sedang dikonsepkan seluruh gedung-gedung tingginya itu harus ada sawah. Oh gitu ya? Jadi nyawanya di atas gedung gitu. Kenapa memang krisis pangan ini sangat serius apa suatu saat? Ya ini ya Pak. Pertama dalam sejarah harga jengkol lebih mahal dari harga ayam. Ayam, 3 ayam itu. Jadi orang kaya sekarang makan jengkol, orang miskin makan ayam. Dibalik. Jadi harga jengkol itu 3 ekor ayam, bayangkan. Nah itu sekadar menunjukkan di masa depan hal-hal seperti ini akan terjadi. Indonesia sekarang buah-buahan impor.
buah-buah jeruk dari Cina 25 ribuan supaya di sisi jalan lebih murah dari buah-buahan lokal. Jadi jangka panjang krisis pangan ini dianggap secara global harus dicari solusinya. Nah, salah satunya adalah menggerakkan kembali orang-orang yang biasa hanya mengkonsumsi menjadi produksi. Wah, ini menarik nih, satu pernyataan yang sangat menarik kita tafakuri. Kita yang biasa mengkonsumsi, tapi diupayakan kita juga bisa memproduksi. Nah, ini menarik ya, dan jarang terpikir ya. Biasanya kita mikir pengen beli, realistisnya ini. Nah, kelebihan orang Indonesia adalah penduduknya banyak. Kedua, hobinya tariung. Jadi waktu penghargaan global itu ada dua. Satu pada gerakan berkebunnya yang dianggap sebagai solusi masa depan. Kedua, dengan kunaon cina di Indonesia mah dari 2 kota di Bandung Jakarta dalam setahun tiba-tiba jadi 27 kota. Itu di dunia nggak ada dengan kecepatan itu. Ternyata kuncinya adalah di internet. Jadi Indonesia itu negara yang boleh masih berkembang banyak masalah, tapi kalau udah urusan update status lah gitu ya, juara dunia gitu. Bahkan menjelang komat juga update dulu komat. Tapi nggak ada yang update Mbak Tahiyat. Nah, gara-gara itulah, karena begini, ternyata orang Indonesia itu hobi pamer, tapi kita ambil positifnya. Mau ngambil bibit di foto heula, ngambil sepatu berkebun di foto heula, banding nyangkul di foto, segala di foto heula dan dipamerkan, di-share ke Facebook atau Twitter, sehingga kota-kota lain kan. Bahkan ada yang bilang katanya orang Indonesia sekarang, kalau dulu sebelum makan kita berdoa, kalau sekarang sebelum makan kita foto-foto dulu makanannya, terus diupload gitu. Nah, sisi positifnya gara-gara hobi berbagi foto dan kegiatan, kota-kota lain terinspirasi. Akhirnya dengan kecepatan oleh internet, mereka menganggap oh ini revolusi ya. Kebaikan bisa disebarkan dengan begitu cepatnya melalui medium yang namanya sosial media. Dan menurut mereka tidak banyak dunia seperti Indonesia. Jadi kurang lebih itu penghargaannya pada solusi masa depan. Yang kedua pada caranya menyampaikan kampanye kebaikan melalui teknologi. Masya Allah. Ya, kita juga terkena nih virus ini, kota berkebun ini. Insya Allah kalau para pendengar ini juga menjadi tertarik ya, kita mulai saja buat solusi kecil-kecilan, karena rumus kita kan 3M. Apa Dede? Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai harus diperpanjang meme-nya ya. Jadi dari ini kita akan mulai bisa kita rasakan. Ternyata efek-efek senang berkebun ini selain menghasilkan makanan, ada efek lain tidak nih? Itu tadi ya. Secara psikologis. Secara psikologis, orang-orang yang sering berinteraksi dengan alam punya 2 dampak psikologis. Satu, biasanya lebih pintar ya, karena bersentuhan dengan alam katanya menstimulasi otak untuk lebih fokus. Jadi kalau pengen jago ngerapalkeun lah gitu ya, habis Quran tak, kalau berbanyak berkebun insya Allah ngapalkeunnya jauh lebih gentle dan lebih cepat. Yang kedua, stres berkurang gitu, karena biasanya berdatangan dengan alam ada reaksi kimiawi, oksigennya membuat kita jauh lebih rileks seperti itu. Itulah kenapa minggu lalu saya sampaikan yang nilai ujian nasional yang banyak yang juara-juara justru dari Bali, yang pohon-pohonnya banyak, sayur-sayurnya banyak dalam kesehariannya. Nah, Bandung sekarang itu kenapa panas ya, terutama Bandung Tengah ke selatan, karena kurang hijau-hijauan. Kalau kita perbanyak jadikan budaya, dimulai dari daur berkebun, nanti pembaca pendengar yang terinspirasi, kalikan ratusan ribu jutaan melakukan, ini revolusi. Mungkin dipanennya 5 tahun, 10 tahun, jadi budaya baru bahwa berkebun di Bandung biasa aja. Tapi ada festival panen setiap bulan, nah itu yang kita butuh kreativitas. Mau digimana acara panennya, ini yang kita sebut dengan secara psikologi, orang yang berkebun tidak pernah sedih karena bahagia, karena excited ingin panen gitu.
Ada satu yang menarik di Jakarta. Waktu kita panen, ada satu anggota anak kecil umur 5 tahun ya, tiba-tiba buka-buka ambil keresek 10, terus si hasil panennya dimasukin satu-satu si kangkungnya karena berlebih. Terus dia ketok pintu tetangga, kayak cuma yang pamer berarti, nih saya kebun panennya banyak. Tapi dia berbagi tanpa disuruh orang tua gitu. Ketok pintu satu dikasih, ini hasil panen saya dan seterusnya. Kan rasa dipuji sebenarnya bukan tangga gitu. Jadi ada kebaikan sosial lahir otomatis gara-gara dia panen, dia ingin berbagi dan seterusnya. Masya Allah, alhamdulillah. Termasuk ada yang menikah gara-gara sering panen bareng. Oh gitu ya. Digombalin bareng pada saat panen. Namanya kanjot, kangkung jodoh. Baik, ini menarik ya. Pasti ada hikmah dari semua ini. Dengan Pak adik-adik, sahabat sekalian. Ini ada juga kejadian di Serua, Pak Budi. Jadi di pesantren Serua tuh selesai ceramah, lihat benteng. Aduh, kemarin ini benteng sepanjang ini. Kalau dicat pasti mahal. Kehujanan pasti kotor. Udah sampaikan ke di sana. Ini akalin ini benteng karena kalau enggak kumuh. Udah masjid bagus, benteng jelek. Kita lagi mikir. Tiba-tiba hari Sabtunya kita dialog ini sekarang di pesantren Serua itu juga sedang dipersiapkan benteng jadi tempat panen. Kolamnya jadi ikan, atasnya jadi kangkung. Aduh, masya Allah ini. Nah, pertanyaannya apa saja nih yang harus disiapkan oleh para pendengar untuk bisa seperti ini? Yang pertama sebenarnya nawaitunya ya, karena teknologi sudah memungkinkan menanam padi pun bisa di kantong plastik ya. Kalau kita ke Ciwidey sekarang itu di halaman-halaman rumahnya itu berkebunnya di karung-karung, jadi karung dikali banyak lah gitu ya untuk menanam banyak hal. Jadi sebenarnya tempat tidak menjadi masalah gitu. Mau ada tanah, tidak punya tanah, selama ada niat itu bisa. Jadi berkebunnya bisa di tanah, alhamdulillah. Kalau nggak ada, bisa berkebun di atas beton juga tidak ada masalah, tapi dikasih wadahnya. Nah yang menarik adalah vertical garden namanya. Jadi bercocok tanamnya di sudut dinding. Nah dinding ini di mana-mana biasanya diabaikan. Ya. Kita lihat ke kampung-kampung padat, di dinding-dinding rumah kita itu sebenarnya peluang untuk menaruh sesuatu. Nah kuncinya adalah membuat wadah-wadah ini sesuai imajinasi kita. Di Jogja ada bekas helm nganggur, bekas helm ojek kan barang-barangnya dikumpul-kumpul bisa bikin wadah. Ya, sepatu bekas juga ya katanya. Ada yang dari botol mineral dipancung gitu kan, kasih tanah dan seterusnya. Ada yang besar pakai polybag atau pakai bekas pot seperti yang kita lihat ini ya, pot bekas cat gitu. Atau yang mau agak rapihan beli apa aja. Ada yang pakai bambu gombong, bambu yang besar. Jadi selama ada wadah di mana tanah bisa berpijak, duduk di situ bisa kita pakai. Ya, ini bahan dasarnya ya, bahan apa? Bahan wadahnya. Lalu tanahnya gimana? Tanah biasa aja atau tanah khusus? Tanahnya memang kalau bisa dicampur dengan tanah. Kita kalau di Bandung tanah Lembang istilahnya, tanah terbaik ya untuk menanam itu. Kemudian bibit. Nah, sebenarnya boleh menanam apa saja, tapi kalau di kota jangan yang lama-lama lah. Nah, karena jangan yang lama-lama, biasanya yang panen 21 hari, sebulan itu kangkung, bayam, pokcoy. Yang lain-lain biasanya lebih dari sebulan. Itu juga nggak ada masalah kalau agak bersabar gitu ya. Nah, dengan seperti itu kita bisa memanen minimal yaitu tadi sebulan sekali. Nah, yang menarik di kota Bandung ini karena paling kreatif ya dari sisi aplikasinya. Kalau panen suka ini lomba masak gitu, terus digabung dengan orang main musik, bikin perlombaan, sehingga panen ini yang ditunggu Rekreasi baru ya. Oke, tak dulu sebelum panen kan ada perawatan ya. Apakah harus disiram tiap hari atau dia sadar sendiri untuk tumbuh atau gimana? Biasanya disiram pagi sebelum jam 9 dan sore setelah jam 4. Kedua kali siraman ya, ya. mungkin seminggu sekali kita kasih pupuk yang ada cair, tinggal disemprot, tinggal bisa dibeli dulu. Sebenarnya sama saja segala sesuatu di tempat yang kita
hidup ini harus dirawat kan? Jadi nggak bisa diculkan gitu. Nah itulah butuhnya kecintaan gitu. Jadi jangan menanam ingin panennya tapi nggak dirawat, pasti hasilnya baru tuh. Tapi kalau dirawat, dirapi, disiram, dikasih pupuk rutin, dinikmati sebagai hobi baru, sebagai rutinitas positif yang baru, biasanya tuh hasilnya bagus-bagus. Nah ini teman-teman sekalian, jadi ada sebuah proses yang diharap proses ini pun punya nilai tambah bagi kita ya. Jadi bukan perkara panennya saja, tapi proses ini juga diharapkan ada sebuah nilai tambah bagi perubahan perilaku kita, bagi perubahan suasana hati kita, bagi perubahan intelektual kita ya. Jadi nanam dengan penuh kasih sayang, nanam dengan tidak kasih sayang katanya beda. Bahkan ada sebuah penelitian yang mungkin saudara pernah dengar ya, yang satu dipuji terus, yang satu dicaci maki, yang satu dibiarkan. Itu tumbuhnya berbeda. Boleh aja nanti dicoba ya, asal tobat yang banyak untuk percobaan. Ternyata kalau yang pakai kasih sayang gitu ya, pakai zikir tanamnya, Allah kan maha mendengar. Sedangkan yang ditanam itu juga yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dia juga bertasbih. Kangkung bertasbih, tanah bertasbih, pakcoy bertasbih, apa lagi? Bayam bertasbih, airnya bertasbih. Masa kita yang nanamnya kalah ya? Wah, kalau kita penuh tasbih udah jadi tuh sebulan. Secara psikologis lain kelihatannya akan pada enak ya tiap hari gitu. Coba kalau lihat ada film atau apa ya yang suka nyiram kembang tuh kelihatan orangnya beda dibanding dengan yang tukang makan aja ya. Ya ini serius, kita suka ada kesan tersendiri lihat nenek-nenek nyiram, itu tidak. Jangankan film, gambar aja, gambar orang lagi nyiram pot itu ada kesan yang berbeda. Sama dengan polisi lagi ngedorong atau lagi nyebrangin nenek-nenek, itu beda tuh, punya efek psikologis. Termasuk lihat gambar nyiram aja udah enak. Kelihatannya kalau kita penyiram itu bakal ada efek psikologis yang enak nih kelihatannya. Ada penelitiannya nggak sih? Belum. Ya mungkin itu apa ya, psikologi orang melihat hal positif yang ternyata yang dulu tidak diimajinasikan begitu ternyata bisa. Itu kan menimbulkan ekspektasi yang luar biasa. Ya, karena pada prinsipnya orang tuh udah softwarenya senang kepada kebaikan. Walaupun tidak langsung kena kepada dia, kita mendengar orang berbuat baik aja udah senang. Benar, nyiram juga diharapkan menumbuhkan sifat-sifat kebaikan ya. Dan pasti ada hikmahnya, betul? Yang menariknya justru setelah panen, tiba-tiba banyak anak-anak yang jadi hobi masak. Nah, jadi positifnya itu berlipat-lipat. Tidak hanya dalam proses hikmahnya, tapi hikmahnya setelah panen itu banyak orang yang termasuk ibu saya ya. Saya kan sering ke Jakarta dan bolak-balik ya, suka dibekali pisang goreng oleh ibu saya. Dan saya paling enak sedunia. Karena pisang gorengnya pertama ditanam oleh ibu saya sendiri, kedua dirawat oleh cinta oleh ibu saya, pas panen dipetik sendiri, digoreng sendiri, mengingat saya berada ke anak gitu. Jadi waktu dimakan itu nikmatnya beda dengan pisang goreng yang beli di pinggir jalan. Oh ya itu buat Kang Ridwan, buat kami sih karena nggak dikirim ya. Jadi poinnya pada saat kita melakukan sesuatu dengan cinta gitu ya, kadang-kadang ada sugesti kenikmatannya itu berbeda. Nah di Jepang, saya ambil contoh, suka ada mie Jepang itu namanya ramen. Ternyata kalau di Jepang untuk menjadi sebuah koki ramen harus lulus dulu prosedur. Dan salah satunya nggak boleh sedih kalau masak. Kalau kita sedih lagi masak, orang yang makan si pelanggan restoran tiba-tiba ikut makannya nggak enak, jadi sedih. Gitu ya? Jadi kudu happy. Pada saat happy kokinya disuguhkan pada pelanggan yang makan itu jadi sisirian sorangan. Itu cina. Bahaya. Tapi poinnya itu maksudnya lakukan sesuatu dengan cinta, cintanya menular kepada yang diberi, kira-kira begitu. Kalau nanamnya dengan mata, yang makannya cabai dikecot-kecot ya.
Baik para pendengar, jadi saya jadi lebih lucu nih dari biasanya. Baik, kenapa ini saya sebetulnya excited sekali ini menunggu jam 6 ini ya. Sengaja nggak lihat ke sana oleh Pak Nur Hadi dan kawan-kawan di inilah seperti dipingit gitu nanti supaya senang lihat ke sana. Apa dia pengen pikir nih? Ya, saya melengkapi sudah sangat jelas dari Kang Ridwan ya. Mungkin beberapa aspek teknisnya bahwa dengan menanam pohon atau vertical garden atau menanam rumput, sayuran di dinding ataupun di atap, penelitian membuktikan dia bisa mengurangi suhu di dalam ruangan maupun di luar. Yang di dalam dia bisa mengurangi 1 sampai 1,6 derajat, di luar dia bisa berkurang sampai 1,8 lebih. Apabila skalanya masif, itu yang pertama. Yang kedua tentu saja dengan melakukan ini kota kita akan lebih dingin karena selama ini kota kita lebih banyak bangunannya dibandingkan ruang terbuka hijaunya. Ini pernah kita bahas dalam sesi sebelum-sebelumnya ya Kang Ridwan. Jadi ada beberapa aspek yang menjadi multiplier efeknya, menjadi akibat ikutannya dengan menanam. Nah mungkin kita bisa mengembangkan Kang Ridwan nantinya selain sayur-sayuran saja apotik hidup juga yang juga kita bisa lakukan di pot-pot di dinding. Yang ketiga saya ingat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga apabila mulai suntuk dalam menulis, maka beliau kemudian keluar melihat tanaman, melihat proses alam untuk mendapatkan inspirasi segar kembali dan kemudian mulai menulis lagi. Jadi saya pikir banyak hal yang kita bisa dapatkan dari kecintaan terhadap alam ini, dan mudah-mudahan gerakan ini bisa menjadi gerakan yang nasional seperti yang disampaikan di Cina, di Jepang juga setiap bangunan lebih dari 1000 meter persegi maka dia harus menggunakan roof garden. Jadi menjadi bagian dari sebuah kebijakan. Setelah menjadi kebijakan, insya Allah ini akan menjadi masif gerakannya. Mungkin insya Allah. Iya para pendengar, di Darut Tauhid itu ada 4 ya. Satu di Geger Kalong ini kota Darut Tauhid ini. Tapi efek dari dialog ini kemarin sudah kita kan ada tanah di sini sekitar 1 hektar lebih ya. Di kota ini bangunan akan dirobohkan sebagian dan dijadikan lapangan terbuka dengan pohon-pohon, sehingga bangunannya akan dirubah dan ditinggikan saja, diperluas tanah-tanah terbukanya. Ini salah satu efeknya ya. Dengan demikian diharapkan walaupun kita di kota yang padat, wah kan tanah mahal, lebih mahal karena udara segar ya. Sekarang tanah murah tapi banyak kita mau apa. Nah diharapkan nanti Darut Tauhid ini disetting ulang ini oleh tim arsitek Abudi dan Ridwan supaya betul-betul tempat yang terbatas di kota ini efektif. Yang kedua di eko pesantren. Eko pesantren dari namanya saja sudah ekologi pesantren ya, tanahnya luas sekitar ya banyak lah. Tapi kita membangun masjidnya juga, di masjidnya itu lantai 2 udah pakai ini, sudah pakai kebun juga, maksudnya lapangan rumput, padahal itu di lantai 2 beton ya. Jadi kita sudah praktekkan, termasuk ikan di sana justru ada di kolam ya, sehingga para jamaah itu dalam sholatnya itu lebih memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memikirkan ikan. Terus nanti di Jakarta deh Abudi, kan kita punya masjid sekarang, izin Allah lagi membangun di pusat kota di Cipaku 4 lantai. Ide ini akan dicoba nanti direalisasikan juga di Jakarta supaya pusat kota dan masjid juga bisa jadi tempat yang hijau. Setuju ini para pendengar? Nah di Serua insya Allah di sana ada danau. Kemudian belum ke Serua ya. Di Serua tuh ada seorang bapak-bapak yang sebelum wafat mewakafkan tanahnya sekitar 8.000 meter, hampir sehektar, separuhnya danau. Jadi pohonnya tinggi-tinggi, wah enak sekali di sana, dan banjir. Ya ini lebih menarik lagi ya. Karena di sekitarnya itu yang rawa-rawa itu dijadikan rumah oleh developer, akibatnya santri panennya nggak jelas ikannya, ada hanyut ya, nggak apa-apa lah gitu ya. Nah tapi kita akan coba bahwa konsep eko ini nggak mengenal tempat, apakah desa atau kota, sehingga perubahan perilaku bisa didapat juga dari Senang Hijau ini. Ada tambahan lagi ya, ini contohnya di pendengar
tapi itu hasil berkebun yang bisa dijual. Oh, Jadi sisi berkebun di kota ini kalau volumenya besar itu bisa membantu ekonomi para pekebun kotanya. Kalau hasilnya banyak, kalau dikonsumsi sendiri bisa mengurangi biaya dapur, gitu ya. Sebulan 4 kali misalkan masak dengan hasil kebun sendiri. Yang kedua, di Jakarta dan seperti ini dijual ke perusahaan yang partneran dengan komunitas. Ada kafe-kafe di Jakarta yang bayarnya itu membeli dari komunitas karena jumlahnya saking cukupnya dan dia setuju dengan gerakannya, dia beli gitu. Ini para santri dan pendengar, kalau jumlahnya banyak kan kita berlimpah, ya hukum ekonomi aja. Pada saat kualitasnya bagus, kita jual ke pasar. Itu dilakukan di daerah Buah Batu, mereka bertani di daerah Ciwastra, di daerah kota, di belakang kota. Itu kampung-kampungnya dijual 500 satu ikat. Dan kalau panennya banyak, ya tinggal dikalikan lah. Nah, ini bisa menambah penghasilan juga. Ya, ini Kang Ridwan Kamil ini memberikan sebuah foto sayuran organik. Ini paria ya? Satu paria kacang panjang. Satu paria dan kacang panjang yang ditanam secara alami tanpa menggunakan pupuk kimia dan pestisida kimia. Prisma Agro Mandiri Bandung. Oh, ini Bandung ya? Ya, ini dibeli dari komunitas Ujung Berung Berkebun. Salah satu. Masya Allah, senang ya kita kalau punya program sama-sama dengan multi manfaat lahir batin dan jadi amal soleh. Senang gak sih? Itulah sebabnya acara ini berlangsung terus. Sekali lagi, ini apa lagi? Oh, ini pelatihan, ini Abudi Faisal ya. Pelatihan pemanfaatan limbah rumah tangga, tempat eko pesantren dilaksanakan 15 sampai 16 Juni. Apa tuh? Sabtu Ahad mulai jam 8 sampai jam 2 siang. Ya, baik. Materinya peduli lingkungan adalah ibadah, praktek merangkai limbah jadi tas. Aduh, dari remeh-remeh dia namanya remeh, bagaimana dia kayak jadi koper ya. Baik, ini pasti banyak yang menarik. Fasilitas sertifikat bahan belajar snack, ya biaya ada modalnya, ya dong ya. Padahal siapa yang ingin dapat ikan hiu tidak mungkin mancing pakai remeh ya. Infaknya 200.000 nabung dari sekarang ya. Dan ingat ya, pengeluaran untuk ilmu, untuk pengalaman itu bukan pengeluaran, tapi modal, investasi ya, akan balik lagi. Kayak sekolah berapa juta itu nanti hanya dengan 2-3 bulan gaji udah ketutup tuh ya, tergantung kerjanya apa. Pendaftaran via SMS. Ini apa sih namanya? Aku dicik ngomongin ya. Bisa menghubungi kontak personnya Ustadz Agus Mubarok di nomor 022 6161 5161. Waduh, ini Saya ulangi 022 6161 5161. gampang ya. Berapa deh? 6161 5161. Oh, ini namanya nomor Cantik. enggak, itu udah aneh gitu. Ini mah nomor enak ya, kan kita membahas makanan ya. Baik, sekali lagi diumumkan jam 6 kita akan mencoba sesudah acara ini turun ke bawah di Darut Tauhid ini di Geger Kalonggirang 38 akan dicoba bagaimana merealisasikan apa yang kita obrolkan ini ya. Tanam perdana istilahnya kalau di istilah komunitas. Oh, tanam perdana. Insya Allah ada berapa jenis tanaman sekarang di sini yang disiapkan bibitnya? 6 jenis dengan berbagai itu ya. Kita baru contoh. Jadi bagi yang akan nyontoh, cepat nih, ada setengah jam dari rumah masing-masing, terus latong sarapan heula. Nanti di sini ada sarapan banyak ya di warung-warung tetangga. Ayo. Cepat-cepat ke sini, Bandung dan sekitarnya, setengah jam cukup mumpung sepi ya. Baik, kita akan dialog ya. Silakan pendengar.
Baik, silakan sahabat MG juga pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bergabung di 022-201-7076 bisa Anda pergunakan untuk bergabung di kesempatan pagi hari ini. Bagi Anda yang berada di luar negeri pun bisa bergabung dengan menambahkan kode area Indonesia 0222017076. Baik, kalau di lain waktu sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau dengan ibu siapa di mana ibu? Iya, baik, silakan ibu. Ibu Rani. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rani di mana? Pak Ridwan. Iya, boleh. Bu Rani tunggu dulu. Bu, tunggu dulu. Bu, Ibu tenang ya. Tenang. Ibu teh siapa? Bu Rani kan? Iya. Dari Bandung ya. Di daerah mana, Bu? Di daerah Jamika. Jamika. Apa yang Ibu rasakan mendengar obrolan ini? Alhamdulillah, jadi punya ada ide gitu Pak. Ada ide. Alhamdulillah. Ibu senang? Ya. Ibu senang nggak? Belum. Saya rasakan aura Ibu tuh bahagia, gembira ya kan? Belum juga nanam udah gembira, gimana panennya? Sok atau mangga sama Kang Ridwan. Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam. Ini Pak Ridwan, saya dari dulu semenjak tinggalin rumah suami nggak pernah ada yang hijau-hijau gitu. Jadi dengar ini saya alhamdulillah saya kepengen di depannya ada ini sedikit ya, ada ruangan sedikit kayak sehat gitu. Cuma di depannya saya ada kusen bekas gitu. Saya pikir insya Allah bisa mungkin digantung-gantungin kayak gitu. Cuma mau nanyanya tuh seperti ini, itu saya si kampung itu saya dari namanya kampung bekas kita beli gitu apa gimana, terus tempatnya saya apa harus dibocorin bagaimana biar airnya nanti kan nggak takutnya menjadi busuk kayak gimana, mungkin gitu aja saya bertanya tentang kampung. Baik. Jadi mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggu dulu, tenang ya. Kita sama-sama perhatikan nada suara Ibu itu. Itu pasti Ibu itu lagi senyum, ya kan? Nah kalau lagi sedih mah, Ridwan, kita kanggo mulai kumaha. Jadi ternyata efek psikologisnya aja udah kerasa ya. Ini mungkin teknis ya, bagaimana, di mana bibit bisa didapat, lalu bolongnya seperti apa. Silakan. Iya, jadi bibitnya itu sebenarnya bisa dibeli toko-toko, di pasar juga ada bibit kangkungnya. Kalau kangkung itu bibitnya biasanya per 6 biji, karena nanti dia itu kalau kebanyakan perbut lah istilahnya, zat hara tanahnya kalau dari kesedikitan carang ini biasanya itu 5-6 butir. Kalau bayam ditabur, jadi kayak nabur nabur beras dan gitu lah. Jadi disebar merata ke seluruh tanah. Nah itu pakai filling kalau bayam. Tapi kalau kangkung itu biasanya satu lubang atau satu pot atau 5-6 butir. Nah kalau pakai pot tentunya Anak kangkung atau stekan? biji-biji. Oh, biji kangkung. Biji. Kangkung itu biji, dua-duanya juga biji. Mendingan itu biji. Kalau padi kan stekan ya kecilnya, kalau kangkung itu biji. Oh iya, baik. Nanti di potnya tentunya harus dibolongin tuh ya, biar airnya turun. Nah itu ke tembok nggak akan apa-apa tuh? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya, oh, biasa kehujanan gitu masalah ya. Benar-benar, hanya warnanya mungkin jadi belang itu tembok, resiko. Nah juga nanti kena hujan juga bersih sendiri biasanya. Jadi buat ibu beli bijinya itu buat kangkung atau bayam bisa beli di pasar, di toko-toko, di supermarket juga banyak. Ada itu ya, di supermarket ada. Nyebutnya gimana? Beli bibit kangkung aja, benih kangkung. Oh, baru tahu ya. Kalau nggak ada kita siapin aja di Darut Tauhid. Ya kalau tidak ada, nanti komunitas Bandung Berkebun bisa menyediakan ya untuk mempermudah. Di kita juga nanti ada contohnya ya. Baik. Dibolongin ya. Belum. Baik, silakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terputus, dicoba kembali sahabat MG di 022201776 bisa Anda pergunakan untuk bergabung di pagi hari ini. Dan informasi bagi Anda yang sudah bergabung, harap untuk bisa mengejarkan volume radio dan mendekatkan lebih dekat ke mikrofonnya supaya lebih terdengar jelas ke radio. Silakan
kontak di 022-201-7076. Baik, alhamdulillah sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Ibu siapa di mana Ibu? Bu Eva di Bangor. Iya, silakan Bu Eva. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Rosma itu senang banget emang awalnya beda yang setuju kayak dulu apa-apa udah setuju ya. Nah, jadi saya mau ini aja tentang pengalaman. Saya kan di depan rumahnya ada balonnya ya. Bu, Ibu, tenang. Itu radio kan dialihkan, maksudnya sanes radio na volume ya. Nah, pencet radio itu gampang aja. Iya. Nah, suara ibunya diperbesar. Halo, nah gitu Bu ya. Iya. Halo. Keneh Ibu. Ya? Itu teh ngejelengin dekat dengan radio enggak? Enggak, jauh. Oh iya, berarti kekhususan ya. Silakan Bu. Ini sebenarnya mau bagi pengalaman juga. Saya depan rumah itu ya kan ada balong, tapi balongnya itu airnya dari limbah saya. Terus saya tuh waktu 3 tahun yang lalu saya belajar kampung di pasar kampung ini. Kalau kata kampung batu saya jangan Kampung basah ya. Ya, jangan akarnya. Kan itu ada sayanya, nah saya lempar kemarin mas ke balong gitu, tapi lemparnya cuma lempar gitu aja ya, saya apa gitu ya. Alhamdulillah itu nggak pernah berhenti panennya. Masya Allah. Iya gitu. Terus sampai kita tuh bosan dan pasti akhirnya sudah bosan gitu. Jadi si ibu bosen, tetangga bosen. Terus siapa aja yang mau ambil sendiri, saya kalau gitu. Terus sampai mereka tuh bosan akhirnya teh saya gini lagi, saya lakukan gitu, saya buang-buang itu, saya ambil lagi begininya yang akar-akar ekonominya itu gitu. Jadi kayaknya tuh kampung tuh nggak ada masanya gitu lah kalau mau beli gitu. Masya Allah. Jadi nggak usah beli ini gitu. Saya sengaja aja di kampung, yang sengaja di kampung itu buat masak, bukan buat nanam sebenarnya. Cuma karena ada papanya, Jadi baik, alhamdulillah. ya gitu. Sudah menanya, saya kan miara kucing. Miara kucing. Ya, saya itu tanaman gitu ya, berbagai macam tanaman ya, dan juga bumbu kayak gitu, komen kayak gitu. Tapi ya ditiburin kucing di alus-alus gitu ya, jadi para rejep. Nah yang saya tanyakan, untuk reportingnya kayak gimana gitu ya, kayak Bukan masalahnya kulit. Jadi ini ruwet nih masalahnya, gawat ini, ada kucing nih. Jadi intinya ada kucing ya Bu ya. Seneng ngacak-ngacak. Waduh, Susah jawabannya. berat ini masalah negara ini. Bagaimana masalah kucing Bu ya? Untuk reportingnya lagi lawan gitu, soalnya kan saya tahu pertamanya nanam itu sudah subur bagus. Terus ngacak-ngacak kucing. Itu kan para rejep di tanaman. Nah, sekarang masalahnya apa? Masalahnya adalah saya pengen tahu gimana untuk reportingnya lagi gitu, maksudnya bagaimana teknisnya, maksudnya saya kan Harusnya Ibu minta pertanggungjawaban bersama kucing, Bu. Maaf ya Bu. saya nanti kucingnya saya pindahin dari sampai BPR. Oh, jangan bawa maaf. Kucing Ibu spesial kayaknya tuh Bu. Memang dia harus pesantren Bu ya. Iya, saya tahu nggak tahu tuhan. Nah itu teh akibat banyak makan kangkung Bu. Udah orang juga udah lihat dia saat mana itu nawan ya Bu ya. Sama-sama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini takdirnya variasi ya. Ya dalam kangkung itu ada 2 tipe, ada kangkung basah, jadi kayak sawah gitu. Airnya menggenang, dan di Ciwastra itu di belakang komplek itu kangkung basah. Kalau yang akan kita lakukan nanti itu kangkung darat namanya, jadi ditanam dengan tanah kering. Nah, Ibu jangan bosan, Ibu bosan karena mungkin Ibu bingung panennya banyak, mau dikemanain. Nah, disinilah konsep komunitas itu punya konsep namanya aspek ekonominya. Aspek ekonomi itu seperti di Jakarta dijual ke restoran, kalau di ujung gunung dijual ke perusahaan. Jadi sebenarnya kalau Ibu mau nanti disambungkan dengan komunitas,
kita bisa membantu menjual kan Pak. Jadi kebosanan karena banyaknya sebenarnya tinggal sederhana dijual gitu. Tadi 500 ikat kali sekian, kok bosan sekarang sampai atas Normal, ya, ibu-ibu mah jarang ya sih. Hasil panennya nanti uangnya buat ya, melihara kucing tadi, ya, begitu kucing, ya. menyekolahkan gitu. Saya juga pusing nih masalahnya. Aduh, kata kucing saya harusnya dididik kalau menurut saya. Bu, tolonglah didiskusikan dengan kucing itu ya supaya. Baik, ini mungkin di antara pendengar ada yang bicara gini di hatinya. Nanam kangkung, kasihan dong petani. Nanti kalau kangkungnya nggak laku, gimana tuh jawabannya? Justru ini komplementer ya. Kan tadi secara global ada krisis pangan, kedelai dulu mahal, harus diimpor, segala harus diimpor. Jadi apa yang kita lakukan adalah sebenarnya membuat keseimbangan dari kekurangan supply menjadi seimbang. Jadi sebenarnya secara teori tidak akan pernah menyaingi petani, justru melengkapi kekurangan yang supply orang kota biasa terima daripada impor gitu ya. Lebih baik kita mencoba merubah gaya hidup menjadi pemroduksi di level-level yang itu aja. Ya, dan mungkin selama ini kita jarang makan kangkung juga. Dan ada nanti kita bahas nih komponen apa yang Allah ciptakan lewat kangkung, bayam, pakcoy dan sebagainya supaya kita makin semangat. Dan manusia pengen untung. Katanya ada zat besi. Kita sudah lihat ya, ini sudah mutawatir, sudah dikenal oleh dunia tentang bayam. Pernah dengar Popeye the Sailor Man? Nah, itu film kartun ya, dia makanannya bayam. Jadi kalau itu pasti nggak sembarangan tuh ya. Mungkin ada zat-zat tertentu yang kalau kita makan akan bertambah kuat syariatnya. Ya, penelpon selanjutnya silakan. Baik, kamu sudah bergabung di nomor 2217676. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, assalamualaikum. Halo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, mohon maaf ibu, permohonan dulu boleh kita kata terlebih dahulu. Udah dicirikan. Ya baik, silakan. Ibu dengan ibu siapa di mana ibu? Dari Dewi, dari Ciparai. Silakan Bu Dewi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi silakan. Ini Dewi 59 duluan. Oh iya, ya. Oh Dewi itu ya yang rumahku surgaku dulu kan? Terima acara ini pasangan dan payuan dari pertama kali bagus banget. Bagus ya Bu, senang. Banyak. Alhamdulillah. Masih baik banget. Dan ini ilmu yang luar biasa yang bisa mencerahkan warga Bandung. Iya Bu. Termasuk Bandung juga insya Allah nggak bakalan jadi. Bu, halo Bu, halo. Iya. Halo, iya. Tentang ini aja, tentang tanaman Bu ya. Iya. Pengen ini tanya sama Pak Ridwan gimana cara gabung jadi ini anggota Bandung Berkebun. Soalnya kebetulan sudah punya kebun kangkung. Tapi cuma kemarin memang terlalu banyak jadi dibagi-bagi sama tetangga. Dan sekarang habis panen ini mau berkebun lagi biar tidak Mubazir. lagi begitu saja gitu ya. Pengen ikut gabung sama suami ke Bandung berkebun. Bagaimana tuh? Apa saja dan gimana nantinya gitu. Itu aja. Makasih. Baik. Bu Dewi itu di Ciparai. Ya. Ya Ciparai. Baik. Gimana tuh? Terima kasih Bu Dewi. Salam kepada Dewi ya. Iya. Ya gini, jadi di Bandung mewakili 1 dari 27 kota memang punya komunitas berkebun resep nih. Para santri, ibu-ibu pendengar di rumah disarankan bergabung. Menyenangkannya karena kalau bergabung dengan komunitas selalu ada acara-acara panennya dibikin lucu-lucuan lah gitu lah ya. Jadi kreativitas. Jadi sebenarnya berkebun ini 1 tadi ekologis, 2 ekonomi, 2 punya aspek sosial kan. Setiap panennya dikangenin karena pasti panen, ketemu orang, ada festival, ada keceriaan, ada musik, ada lomba masak. Jadi Tahan teman musik ngaji gitu di sana. ada ngaji, zikirnya dan seterusnya. Ada nasi. Membuat orang itu pas panen itu kangen seperti itu.
Nah untuk daftarnya sebenarnya karena komunitasnya pakai internet, jadi dua, ada Facebooknya dan bisa berkebun, bisa di search, atau Twitter. Kalau Twitter mah @bdg_berkebun. Itu akeong ya, ini putar ya. BDG berkebun. Kalau ibu punya Twitter, follow itu. Kalau enggak di Facebook ada Indonesia Berkebun. Kalau enggak Saya nanti, follow sekarang juga nih. kalau enggak nanti nomornya dicatat ya oleh Pak Kang Hasan. Nanti saya minta komunitas Badung Berkebun menghubungi Ibu Dewi. Jadi di invite, mari bersama-sama membangun kota ini untuk lebih hijau, ya, lebih ramah secara sosial dan ada peningkatan ekonomi. Saya kira. Alhamdulillah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa masuk nih Bandung Berkebun. Assalamualaikum. Terputus di 0222017076 bisa Anda persilakan untuk bergabung di pagi hari ini di 0222017076. Bagi Anda yang berada di luar negeri pun Anda bisa mendapatkan kode area Indonesia 6222207076. Bisa Anda pergunakan untuk bisa bergabung dalam manajemen Kompo pagi hari ini. Baik, kalau di line Kompo sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya Iyana dari Parung Halang. Jadi, Parung Halang. ya silakan Balenda. Iya, ini ya kepikiran dari dulu. Kalau ada masalah biasanya ada hikmah di balik masalah itu. Kebetulan di Balenda itu kan sering masalah banjir. Nah, mungkin hikmahnya karena dari banjir itu ternyata mengandung banyak apa ya, sehingga subur bagi tanaman gitu, Pak. Oh gitu ya. Ya. Jadi seperti galunggung dulu ternyata hasilnya juga banyak ini. Memang kalau tanah banjir mengandung banyak unsur itu. Iya, setahu saya. Begitu. Saya bertanam, Pak, itu sih semuanya jadi bagus, terus Masya Allah. tanahnya juga ya bagus, emang sih bagus gitu. Oh, baik. Ya. Terus satu lagi itu kan tanah banjir itu kan dari sedimentasi Citarum, Ya. itu mungkin tanahnya dari kebun daerah pegunungan, mungkin bisa juga warga dari Bandung atau dari mana kalau mau berkebun bisa tanahnya dari tanah Citarum aja, bukan tanah Cimaung, misalkan gitu. Baik. No, Kang, makasih banyak ya. Baik, kalau ada waktu kesini tuh ada 10-15 menit lagi. Kebut, pelan-pelan aja, tapi sampai dengan cepat ya. Ya Allah, makasih ya. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh? Ya, ini sudah dipraktekkan di beberapa tempat sambil mengeruk sungai. Tanahnya itu kan bercampur dengan segala macam lah gitu ya, yang memang cenderung menyuburkan gitu. Jadi ada dua pilihan, yang umumnya karena mudah gitu ya, tanah lembang, tanah yang paling baik. Kedua sebenarnya sedimentasi sungai itu juga bagus karena tanahnya sudah istilahnya kaya dengan zat haranya gitu. Hanya karena dari ancol heula ke daerah Walungan gitunya kalau tapi kalau memang ternyata mudah didapat, pilihan ini menjadi pilihan yang ideal buat warga di daerah Balenda gitu ya, daerah-daerah Bandung Selatan yang sedimentasi Citarumnya seperti tadi dibilang betul datang dari tanah-tanah di hulunya yang memang sudah subur untuk zat kehidupan ya. Sehingga silakan, menurut saya bisa jadi solusi. Kalau satu orang melakukan dikali ribuan, bercocok tanam dengan tanah sedimentasi, mengurangi masalah banjirnya, menjadi manfaat secara hikmat juga. Baik. Ini rekan-rekan, ini awal ya, yang kita lakukan ini awal. Jadi kita akan bergerak terus, kita sempurnakan komunikasinya, sistemnya, sehingga yang kita lakukan ini benar-benar menjadi sebuah amal jamaah ya. Ini lebih bernilai daripada apapun yang jangka pendek. Ini lebih bernilai karena ini untuk pola sikap, pola pikir dan
keberlanjutan kita sama-sama. Masih ada satu penelpon kelihatannya, boleh. Tolong yang mau ke Darut Tauhid ya berangkat, silakan ya. Kita tunggu sampai jam 7 di sini di Darut Tauhid. Jam 7 selesai acaranya. Silakan. Halo. Penelpon terakhir di 022217076. Malam sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Dewi. Dewi lagi nih. Mana nggak apa-apa, Bu Dewi. Wilujeng. Pertama lagi dari saya mau bertanya kepada Pak Ridwan Kamil. Posisinya Pak Ridwan, saya memang di belakang rumah sama di depan rumah, alhamdulillah ada sedikit tahan gitu ya. Cuma saya tuh kalau setiap kali bertanam tidak pernah ada yang tumbuh gitu. Kenapa gitu ya? Tiap kali nanam Iya. tidak ada yang tumbuh. Iya, jadi nggak pernah bagus gitu loh. Jadi hasilnya itu pasti nggak tumbuh gitu. Nah, sementara kalau suami saya itu memang kalau bertanam apapun hasilnya pasti selalu bagus gitu. Tuh tinggal nanya ke suami. Sederhana, Dewi. Saya tuh kan papa saya itu dulu dinas pertanian ya. Juga posisinya mama saya ada orang kampung dulu, jadi bagus kalau bertanam tuh gitu. Tapi kalau papa saya yang bertanam pasti jelek amat gitu. Karena makanya ada apa nih di dalam sini gitu ya. Mungkin saya mah harusnya berberes aja mungkin ayah. Tidak, tunggu dulu ya. Ini ada jawaban menarik dari Abu D. Ini harus banyak tobat katanya. Nah, itu mungkin ayah. Iya. Jadi begini teh ya. Ini menarik nih ya. Jadi gimana itu kata suami gimana? Suami saya tuh cuma kalau tanam apapun ya ayah hasilnya tuh pasti bagus kan. Tapi kalau saya mencoba bertanam cuma kalau jangan hapus gitu. Tapi bukan pas ada mengambil di sini ya Allah, kelihatannya udah mau menghasilkan gitu. Kata suami kenapa ini Teh Dewi jadi saudara Ruksakini ya? Itu suami saya juga bingung kan. Bingung ya. Apalagi kami ya. Baik Teh Dewi. Aduh, buat bisa masalah ini udah kucing ya sekarang. Teh Dewi. Upami kekeanggotaan kata Ridwan Kamil biasanya memberikan nomor handphonenya gitu Baik. Orang di daerah Cemure gitu ya banyak bahan gitu Baik Bu. Tapi ini kan simbol lain. Ayo ke sini atau cepetan. Ini Kang Ridwan di sini sampai jam 7 ada. Ajak Pak Dewi di sini ya. Ditunggu di sini langsung ya. So, boleh sekarang dan bawa makanan ringan lah ya. Silakan. Ditunggu ya Teh Dewi ya. Sampai jam 7 maksimum. Assalamualaikum. Iya, nggak bisa dipungkiri ya, aura gembira, senang tuh kerasa, walaupun nggak kelihatan. Memang inilah salah satu keberkahan Allah menciptakan lingkungan hidup yang baru niat aja udah kerasa gembiranya. Pak Ridwan, waktu kita habis, ada pesan-pesan terakhir sebelum meninggalkan acara yang fana ini. Ya itu saja. Jadi mari kita berikhtiar ya. Bumi ini harus disayangi, kota ini harus disayangi dengan solusi, dengan kebaikan-kebaikan. Kalau semua orang komplain, semua orang berteriak banyak masalah, tidak menyelesaikan apa-apa yang menjadi problem di situ. Nah ini hanya satu dari sekian banyak ikhtiar. Mari kita cari ikhtiar lain. Nah ini hanya masalah ikhtiar tentang lingkungan. Tapi menariknya berkebun ini dampaknya tadi ada 3. Secara ekologi menghijaukan kota, menyuburkan kota Bandung. Kemudian secara sosial mendekatkan manusia dengan manusia yang lainnya, bersilaturahmi, ya, ada keceriaan, menularkan kebahagiaan, gitu kan. Tadi belum aja orang sudah dari nada bicaranya sangat-sangat semangat, apalagi yang melakukan. Dan ketiga ada nilai ekonominya. Kalau ternyata semua berjamaah dan banyak, siapa tahu bisa menambah penghasilan. Plus, kalau ada di antara pendengar yang memiliki keilmuan, keahlian yang dititipkan oleh Allah dari sisi manapun yang mungkin kita belum sampai ilmunya,
Ayo kita sama-sama sharing ya, supaya acara ini makin saling melengkapi, karena ini kan baru fondasi. Kita membutuhkan ilmu yang lebih banyak, pengalaman dari berbagai pihak, sehingga jadi sinergi mewujudkan lebih baik lagi. Terakhir dari saya itu aja, kucingnya ikut gabung aja ke Bandung Berkebun. Ayah bagus, ini sebuah ide cemerlang. Dia harus belajar menanam pohon korma ya hadirin. Terima kasih para pendengar. Maaf hari ini saya rada lucu dari biasanya, efek psikologis dari kampung ya. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan kami tunggu. Jangan lupa yang belum ikut SMS Tauhid, SMS ya Tauhid ini. Besok di Istiqlal jam 9 sampai 2 bagi saudara di Jakarta dan sekitarnya, kita kumpul di Istiqlal ya. Para pendengar, terima kasih atas semua perhatiannya. Kami berada di Darut sampai jam 7 pagi. Silakan hadir bagi yang memiliki waktu. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Di, Alhamdulillah.